ada 4 pertanyaan ya, saya akan bacakan. Apakah untuk screening boleh digunakan gene M? Itu yang pertama. Kedua, dari 6 target yang dideteksi, berapa gen yang harus positif untuk dapat confirm? Yang ketiga adalah apakah gene S adalah conserve untuk SARS-CoV-2? Itu pertanyaannya, Prof. Kemudian satu lagi, apakah kalau mungkin itu untuk Prof. Aryati, ini 3 dulu. Silakan Prof. Ida. Terima kasih Dr. Sian, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu kita harus menggunakan gen-gen yang sudah terbukti sensitivitas dan spesifitasnya sangat tinggi. Nah, mengenai bagaimana menginterpretasinya tergantung ada berapa gen yang dipakai. Seperti tadi CDC ya. Tadi saya sudah sampaikan misalnya N1, N2, N3 kemudian RNA polimerase-nya positif itu positif semua. Tetapi kalau misalnya hanya gen E aja itu belum sepenuhnya positif ya, ada di tabel-tabel yang tadi saya sampaikan. Nah, spike itu highly conserved atau tidak? Tidak ada yang menyebutkan yang mana yang highly conserved di mana di genom SARS-CoV-2 ini ya, karena memang belum sepenuhnya dimengerti. Tetapi saran saya kembali lagi bahwa kita tentu tidak akan menggunakan yang in-house ya atau homebrew ya, karena ini perlu penelitian yang panjang. Tapi dalam situasi pandemi ini kita harus menentukan mana yang sudah sudah terbukti hasilnya baik. Pemilihan gen tergantung, karena ada yang menggunakan 2 gen itu juga bagus. Kemudian yang CDC yang menggunakan N1, N2, N3 juga bagus gitu ya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan dan bacalah artikel-artikel yang dikeluarkan paling baru tadi juga ya, Prof. R selalu mengikuti itu dan memang tambah pusing makin ke sini kan. Makin banyak ada yang menyangkal pendapat yang sebelumnya, memperbaharui pendapat yang sebelumnya dan sebagainya. Jadi kita harus terus-menerus mengupdate pengetahuan kita karena ini memang virus baru yang kita belum tahu persis bagaimana sifat-sifatnya. Jadi tadi ya gen-gennya tentu kita pilih gen yang paling antigenik, dan sudah terbukti. Jangan milih-milih sendiri. Kita harus melihat publikasi-publikasi yang ada. Mungkin itu Dr. Sian. Kita pakai kit-kit yang sudah jadi, mereka sudah punya interpretasinya ya, bagaimana yang screening, bagaimana yang positif ya. Oke, barangkali kita lanjutkan karena waktunya sangat sempit. Untuk Prof. Aryati ada juga pertanyaan-pertanyaan Prof. Pertanyaan pertama adalah rapid test COVID yang kita pakai saat ini, apakah ada kemungkinan false positif pada infeksi DHF? Jika ada, apa solusinya? Apakah harus tetap periksa PCR? Kemudian yang kedua adalah saya punya pasien klinis ISPA hari ke-6 dengan rapid test negatif. Ronsen gambaran pneumonia. Untuk fasilitas PCR tidak ada. Apa langkah selanjutnya yang dapat dikerjakan melalui sarana lab? Terima kasih. Pertanyaan ketiga, atau dua dulu, Prof? Nanti bingung. Satu dulu. Yang kedua udah lupa. Ya, satu dulu ya, karena panjang. Jadi yang pertama, rapid test yang kita pakai saat ini, apakah ada false positif dengan infeksi DHF? Ya, terima kasih, Dr. Sian. Jadi memang kita tahu bahwa satu rapid test yang digunakan itu metodenya apa? Apakah itu capture? Jadi IgM menangkap IgM ataukah IgG menangkap IgG? Ataukah antigen yang dilekatkan menangkap antibodi yang akan kita cari? Itu kadang-kadang masih belum dijelaskan. Cuma rata-rata mereka menggunakan capture. Ya, nah itu capture itu mereka akan menangkap antigen. Antigen yang ditangkap tadi itu antigen apa? Apakah spike ataukah nucleocapsid? Nah itu yang juga akan mempengaruhi apakah itu kemiripan dengan virus yang sebelumnya.
Kalau kita melihat, tentu yang untuk corona yang lain, terutama yang human pathogenic corona, termasuk common cold yang tadi ada beta dan alpha corona, itu jelas bisa menyebabkan cross reaksi. Jadi kalau positif bisa positif true, bisa positif palsu. Walaupun arti positif itu bisa akut atau memang dia dalam waktu 42 masih positif, hari ke-42 tadi. Nah, kalau dengan DHF itu kan virus dengue. Sampai saat ini kok saya belum membaca bahwa ada korelasi dengan dengue, walaupun di Singapura ada 2 kasus, tetapi kasus di Singapura itu adalah IgM-nya yang positif. Artinya kita tahu bahwa pada dengue itu IgM itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Jadi artinya bisa saja dia terinfeksi COVID, tapi mungkin dalam 2 bulan yang lalu dia pernah terkena dengue. Jadi IgM-nya masih terdeteksi. Nah, pada saat COVID-nya itu dikatakan positif, bisa saja antibodi IgM-nya sendiri itu belum hilang, IgM dengue yang lalu. Tapi belum ada, artinya bukan NS1. Kalau misalnya di Singapura itu NS1 antigen dengue positif, COVID positif, bisa saja itu mungkin infeksi bersama-sama, jadi kombinasi co-infection gitu. Jadi kalau bahwa ada cross reaksi, kok saya belum membaca. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau begitu apa solusinya katanya Prof? Apakah dengan PCR? Ya, PCR dengue apa PCR COVID? PCR COVID maksudnya. Oh iya, tentu iya harus PCR COVID lah. Iya. Jadi kalau kita mendapatkan hasil positif kan dalam panduan, jadi Paskin sudah mengeluarkan panduan tanggal 18 Maret ya, 18 Maret 2020. Itu itu tanggal 21 Maret ya, 18 Maret mengeluarkan, 21 Maret mengeluarkan. Kami beberapa 3 kali mengeluarkan press release maupun panduan. Itu sudah dikatakan bahwa bila hasil positif itu harus dilanjutkan dengan PCR. PCR-nya pun juga harus 2 kali, 2 hari berturut-turut. Nah, itu sudah ada, bisa dilihat di halaman 79 Kemenkes ya, revisi 4 yang diterbitkan tanggal 27 Maret. Terima kasih Prof. Pertanyaan kedua, saya ada pasien klinis ISPA hari ke-6 dengan rapid test negatif, ronsen gambaran pneumonia, tetapi tidak ada fasilitas PCR. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Dr. Sian. Nah, ini kalau kita memang nggak ada PCR, rapid testnya negatif, coba pakailah tadi yang saya beritahu bahwa CBC-nya. Monitor CBC harian. Adakah penurunan ya dari ALC-nya? Adakah peningkatan NLR dan CRP-nya? Ya, itu paling nggak minimalis kita sudah bisa melakukan selama kita menunggu PCR. Setuju Prof, dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, lab semua harus berperan ya. Yang jelas klinis harus dilihat. Ya. Kita kan bukan terapi lab ya, kita harus terapi pasiennya juga, klinisnya bagaimana. Setuju. Yang ketiga, kemudian ada pertanyaan Prof, pada ODP atau OTG, pada hari keberapa harus diperiksa rapid testnya? Apakah pada pasien itu kita harus tunggu sampai hari ke-7? Ya, makasih. OTG tanpa gejala. Bagaimana kita tahu hari ke-7-nya? Mungkin kontaknya tahu, Prof. Nah, kalau kontaknya tahu, saran saya tunggu aja 10 hari baru cek antibody. Kalau memang mau tahu nih kontak tracing ya, sekarang kan banyak dilakukan kontak tracing gitu. Nah, itu bisa menggunakan rapid test saat itu. Sedangkan kalau ODP ya sama juga lah. Jadi kita bisa hitung-hitung. Artinya antibody terbentuk anggap aja hari ke-10 lah, 7 sampai 10. Jadi di hari itulah baru kita gunakan. Kalau misalnya panik, biasanya kan panik nih, langsung periksa, hasilnya negatif. Jangan senang dulu, dia tetap harus isolasi dan karantina. Dengan menerapkan PHBS, perilaku hidup dan sehat, serta physical distancing. Mungkin kalau begitu Prof, kita bisa menghimbau kepada semua anggota kita, kalau kita melaksanakan rapid test, kita selalu harus memberikan ekspertis dan saran.
supaya semua itu terkomunikasikan kepada pasien yang memeriksakan. Karena mungkin orang awam belum tahu ya. Ya, Dr. Sian, terima kasih. Jadi memang panduan tanggal 21 Maret yang lalu itu telah kita keluarkan, dan tujuan panduan itu untuk seluruh SPPK se-Indonesia. Dan itu sudah saya berikan kepada 30 ketua cabang. Sudah saya masukkan juga di PP. Karena ini adalah tujuannya untuk SPPK, tentu saya berharap teman-teman PK, ketua cabang harus mendistribusikan kepada anggotanya. Kalau sampai anggota tidak tahu, maka anggota itu harus diberitahu, gitu ya. Jadi berarti kami pun sudah menunjukkan di situ apa interpretasinya. Kalau memang diperlukan, kami akan memberikan revisi panduan bagaimana menginterpretasikan. Tetapi itu jelas sudah kita berikan bahwa hasil positif harus bagaimana, hasil negatif harus bagaimana. Nanti kita akan bisa berikan revisi tambahan untuk panduan rapid test antibody. Terima kasih. Terima kasih. Bisa di-download di mana, Prof? Dapat dilihat di website. Semua website-nya Patklin. Jadi untuk semua yang telah kita keluarkan, termasuk video-video, ya, PPT, PowerPoint tentang pengambilan spesimen, tentang pengendalian infeksi, dan ini juga akan keluar baru tentang APD dan pemulasaran jenazah, juga nanti akan kita masukkan ke dalam website Patklin. Dan itu nanti yang akan dapat dilihat di download oleh teman-teman SPPK maupun bukan. Ya, terima kasih, Prof. Kemudian ada pertanyaan, apakah rapid test antibody bisa diutamakan pada pasien suspek dengan kasus severe dan sudah dirawat lebih dari seminggu, sehingga ketika meninggal statusnya bisa dikonfirmasi karena hasil dari PCR belum keluar? Mohon diulang, Dr. Sian. Apakah rapid test antibodies bisa dilakukan pada pasien suspek dengan kondisi severe dan sudah dirawat lebih dari seminggu, sehingga ketika meninggal statusnya bisa dikonfirmasi karena biasanya PCR-nya belum keluar? Ya, terima kasih, Dr. Sian. Jadi memang betul. Tadi telah saya terangkan bahwa pada pasien-pasien yang severe tadi, justru antibodinya, IgM dan IgG-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan yang non-severe. Tadi yang pada slide saya tadi, yang bahkan dapat deteksi sampai hari ke-42. Nah, jadi tentu bisa kita gunakan rapid test sebelum menunggu menunggu hasil PCR. Jadi dan beberapa rekan-rekan juga sudah melakukan swab pada jenazah. Ada yang mendapatkan hasil positif, tapi juga lebih banyak yang negatif. Terima kasih, Prof. Ar. Ada satu pertanyaan lagi untuk Prof. Ar. Bagaimana dengan pemeriksaan antigen untuk SARS-CoV-2 ini? Di mana kita akan lakukan, pada hari keberapa dilakukannya sebaiknya? Dan bagaimana hasilnya dibandingkan dengan PCR? Ya, terima kasih, Dr. Sian. Jadi memang sebetulnya untuk perlakuan antigen itu mirip dengan PCR karena perlakuannya sampelnya pun swab. Jadi swab nasofaring, ya, saya menyarankan lebih baik swab nasofaring dibandingkan swab orofaring. Jadi dari swab nasofaring bisa digunakan untuk PCR ataupun untuk deteksi antigen. Untuk APD-nya sama dengan untuk swab untuk PCR. Jadi untuk pengambilan swab harus APD level 3. Harus kita melindungi petugas dengan menggunakan N95 dan dengan perlengkapan yang lengkap ya, menggunakan Google dan face shield dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian di samping itu setelah mengambil swab itu ada kuvert yang bisa diisi dengan swab tadi yang kemudian diisi dengan DuliWeb. Dari di luar itu kemudian itu semua harus dikerjakan di dalam BSL-2. Jangan salah, pengerjaan antigen itu tidak seperti antibody. Jadi menggunakan BSL-2. Kemudian pemindahan dari kuvert yang sudah mengandung diluent tadi ke dalam rapid test tadi harus dilakukan di dalam biosafety kabinet minimal tipe 2A. Jadi untuk pengerjaan rapid test antigen itu harus persyaratannya mirip dengan PCR.
Dan interpretasinya sebetulnya cukup baik, artinya dibandingkan antibodi, karena antigen tentu akan terdeteksi lebih awal. Kita tahu bahwa untuk tingkat kepercayaan mendeteksi adanya patogen, nomor satu adalah kultur. Kalau kultur nggak bisa, kemudian kedua adalah molekuler PCR. Molekuler nggak bisa, nomor tiga antigen. Antigen yang terakhir adalah antibodi. Jadi antigen menurut saya cukup baik, namun dari WHO yang terakhir tadi yang 8 April, dia tidak menyarankan karena sensitivitas antigen ternyata bervariasi, ada yang antara 40 sampai dengan 80% sensitivitasnya. Walaupun spesiesnya sangat tinggi. Jadi sekali lagi kembali lagi ke validitas masing-masing reagen tersebut. Menggunakan apa antibodi pelapisnya yang untuk menangkap antigennya. Yang sebelum saya mengakhiri, mungkin saya memberitahukan teman-teman bisa lihat di website www.pdspatclin.or.id. Itu kalau mau melihat apa saja produk dari Patclin yang telah ada. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ar. Baiklah, tadi kita sudah dapat diskusi dari 3 pembicara, tetapi pertanyaannya masih banyak karena masih ada waktu. Kita teruskan ya, kita kembali kepada Dr. Yuli ya. Dr. Yuli ada pertanyaan, bagaimana dengan pengambilan spesimen? Apakah harus di tempat negative pressure atau boleh dilakukan di tempat pengambilan spesimen biasa, dan apakah ada persyaratan tertentu untuk hal itu? Spesimen apa dulu? Spesimen darah? Spesimen nasofaring. Ya. Okay. Di mana nasofaring atau orofaring itu kan berpotensi menimbulkan aerosol. Sehingga sebaiknya juga harus di tekanan negatif atau di tempat yang terbuka yang kena matahari. Supaya kalau aerosol langsung kena matahari tidak langsung bisa didesinfeksi oleh sinar matahari, ya. Tapi kami di RSCM melakukannya di ruang untuk MDR-TB. Jadi kita ada tekanan negatif, ruang tekanan negatif yang dengan filter HEPA. Ya. Jadi dilakukannya di ruang negative pressure ya dok ya. Tetapi kalau tidak bisa dilakukan di ruang terbuka di mana ada sinar matahari. Pertanyaan berikutnya, apakah untuk yang kita melakukan swab itu setiap pasien kita harus mengganti APD? Itu pertanyaan yang susah memang. Idealnya iya, tapi nggak mungkin kan kita lakukan saat ini. Yang kami lakukan saat ini adalah mengganti sarung tangan. Jadi kita pakai sarung tangan double dengan jadi kita APD lengkap dengan coverall, kemudian dengan N95 dengan goggle atau face shield. Nah yang double gloving, jadi glove yang di luar, sarung tangan yang di luar yang diganti. Ya, jadi artinya kalau tadi dijelaskan oleh Dr. Yuli, tidak perlu kita mengganti keseluruhannya ya, tapi kita mengganti gloves-nya karena gloves-nya itu kita biasanya dipakainya double gloving. Cuma itu untuk yang setting rawat jalan. Kan kalau rawat inap kan susah. Kita harus datang ke pasiennya. Jadi kalau harus datang ke pasiennya ya terpaksa harus ganti karena kalau enggak kita jalan-jalan dengan APD yang terkontaminasi. Jadi kalau rawat jalan kita dikumpulkan di satu tempat. Kalau rawat jalan untuk menghemat APD biasanya kan ada ODP beberapa gitu ya dikerjakan sekaligus sehingga menghemat APD-nya. Karena APD sekarang kan langka sekali. Tapi kalau rawat inap ya kita harus ganti APD-nya itu. Kemudian ada pertanyaan Dr. Yuni, kalau pasang exhaust fan itu di ruang TCM, atau PCR diletakkannya di mana exhaust fan-nya? Memang idealnya di bawah, tapi bukan exhaust fan, tapi blower. Exhaust fan tidak efektif untuk mengganti udara di dalam ruangan. Jadi harus dengan koaksial blower atau jadi harus pakai ducting. Kalau enggak gitu nanti penyedotan udara dari dalam keluar itu tidak efektif. Memang katanya yang ideal di bawah, jadi tidak masuk dari atas, keluar dari bawah. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga kita lakukan karena keadaan gedung yang menyebabkan kita dua-duanya di atas. Oke, terima kasih Dr. Yuli. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Dr. Yuli juga.
Sebentar. Oh, ini mungkin pertanyaannya agak sulit, mungkin tidak ada yang bisa menjawab ya. Apakah sudah tersedia dan kapan didistribusikannya kit TCM tersebut? Ini sama seperti pertanyaannya Dr. Wit, ya. Itu pertanyaannya pada rumput yang bergoyang mungkin. Ya, besok mungkin bisa kita dapat jawabannya dari webinar yang besok ya. Ya. Untuk Prof. Ida dan Dr. Aryati, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana pandangan dokter-dokter sekalian tentang rapid testing yang dibeli pemerintah dari Cina tanpa uji klinis diagnostik di Indonesia? Kenapa disebarkan ke seluruh Indonesia? Ya. Tanyanya bukan ke kita, tanyanya. Untuk tenaga lab yang sudah berpengalaman biologi molekul, ya itu dulu mungkin dok. Tapi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang timbul bukan saja dari masyarakat awam atau tenaga medis, juga kita dapat dari atasan-atasan kita di manajemen. Ya, sebenarnya boleh yang kita pakai gitu. Oke. Jadi Dr. Sian, kita tidak mau apa yang disediakan oleh pemerintah itu menjadi mubazir, ya. Nah, kebetulan kami melakukan sedikit tes. Jadi ini sebenarnya tim dari Jawa Barat ya, tim COVID Jawa Barat, kerjasama antara Unpad, BLK dan SHS. Kita melakukan sedikit dengan 100 tes yang kemudian karena ada eksklusif dan sebagainya tinggal 90 sekian tesan. Nah itu cukup lumayan sebetulnya dan bisa dipergunakan. Apalagi kita ingin mengetahui beberapa sasaran masyarakat terhadap virus ini. Nah kita melakukan dan itu juga dilakukan baik untuk serum maupun untuk kapiler. Kita memisahkan gitu ya dua spesimen itu. Ternyata serum lebih baik. Nah mengenai sensitifnya saya sebentar dulu ya, kita dulu. Walaupun ini sebetulnya kepunyaan tim Jawa Barat ya, tapi bisa memberikan gambaran sampai berapa sih gitu ininya, berapa sensitivitasnya, lumayan sebetulnya ya. Kalau saya lihat tidak persis angkanya barangkali ya, tapi lumayan sekitar 62% lah ya. Sensitivitasnya, spesifitasnya sekitar 40-an itu untuk antibodi yang dari serum. Jadi memang kita tidak tahu siapa yang menyediakan, tetapi barangkali kita tidak boleh menjadikan pemeriksaan itu mubazir. Nah kita gunakan itu tuh yang paling mungkin yang paling tepat adalah digunakan untuk screening massal ya. Ya. Terima kasih Prof. Kita harus utamakan untuk PDP. Terima kasih Prof. Saya rasa memang kalau nanti datanya sudah jadi bisa dibagi, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari banyak anggota Patlin yang selama ini menanyakan yang mana harus kita pilih kitnya. Ya. Terima kasih. Oke, mungkin usul aja dalam hal ini, kita semua sudah mulai punya data yang sudah di swab, antibodinya gimana, kapan di swabnya, kapan diambil serumnya atau darahnya atau kapilernya. Apakah ini tidak bisa kita kumpulkan dari seluruh Indonesia database-nya? Dari situ kita lihat, menilai. Jadi kita buat satu mungkin secara online untuk bisa melaporkan dengan data pasien ini, kalau tahu kontaknya kapan, kemudian di swab kapan, atau timbul gejalanya kapan, kemudian antibodinya mulai terdeteksi atau tidak terdeteksi pada hari apa, tanggal berapa, itu mungkin kita bisa lihat nanti. Jadi kita bisa mengetahui sensitivitas spesifitasnya berdasarkan juga waktu diambil sampelnya. Betul. Ya.
Itu yang ideal, Dokter Yuli. Nah, yang kami ini di awal-awal kan kita belum masih terkaget-kaget gitu ya. Jadi belum, aduh gimana nih gitu ya. Akhirnya kita itu mengambil archive serum dan kita belum dilengkapi dengan data-data hari keberapa dan sebagainya. Tapi mungkin karena sudah tahu orangnya kan, individu yang diperiksa. Dari situ aja mundur. Kita bisa balik gitu. Jadi karena kita semua sudah memeriksa. Kalau kita bersatu dari seluruh anggota PDS Patklin atau lab-lab lain juga di luar PDS Patklin, kita kumpulkan aja datanya dulu, nanti diolah bersama jadinya. Ya, bisa Dokter Yuli. Ya. Setuju. Terima kasih semuanya. Mungkin karena waktunya terbatas ya, tinggal 1 menit lagi waktunya sebelum kita sekian. Baiklah, saya sedikit meringkas. Tadi kita sudah mendapatkan berbagai sharing pengalaman dari guru-guru kita ya, mulai dari bagaimana kita membangun suatu lab PCR dan kemudian bagaimana kita memilih reagen-reagen yang akan kita pergunakan. Dan juga bagaimana kita menggunakan semua tools di dalam laboratorium kita, bukan saja hanya serologi maupun PCR, tetapi semua tools di dalam laboratorium untuk ikut serta dalam penanganan COVID-19 ini. Dan dalam hal ini bukan saja mutu, tetapi juga mutu dari analisa, tetapi juga pengambilan spesimen dan juga bagaimana interpretasi dari hasil pemeriksaan itu sangat penting. Dan satu lagi yang penting dalam hal ini yang kita membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain adalah bagaimana supaya ini semua dapat dilaksanakan, ada tersedianya supply yang cukup. Dalam hal ini tadi banyak sekali keluhan mengenai bagaimana supply itu dapat tetap disediakan dalam secara berkesinambungan. Oleh karena itu mungkin sesudah dari acara ini masih banyak ya pertanyaan yang belum dijawab, mungkin nanti kalau pakar-pakarnya tidak berkeberatan, kita bisa menjawabnya langsung di website ya, barangkali website Persi bisa mengakomodasi ya Dr. Lia ya. Dan selain itu juga bisa juga acara ini di-download di website Persi. Acara ini sebelumnya belum selesai. Kalau tadi pertanyaan yang terakhir, bagaimana koordinasi dengan pihak lain? Besok kita bisa hadir lagi di acara webinar Persi yang berikut, yaitu strategi percepatan diagnosa lab COVID-19. Linknya akan dibuka sore ini. Mungkin dari situ kita bisa lebih berdiskusi dengan para pakar-pakarnya di luar bidang laboratorium. Baiklah, saya rasa saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Ida, kepada Prof. Aryati, kepada Dr. Yuli, kepada Prof. Mansur, kepada Dr. Will yang sudah berkenan untuk berjam-jam bersama kami membagi ilmu-ilmunya. Semangat ya semuanya, kita pasti bisa. Kalau Cina bisa, kita juga pasti bisa. Saya yakin kok semangat. Itu. Semangat. Salam sehat. Ya, salam sehat semuanya. Keep distance ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Bye-bye.